Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah berjudul Petaka di Balik Nikmat Sajian Makanan Malam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng, agar dapat terus menyimak kisah horor terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Jakarta tahun 1984. Kota ini belum seramai sekarang. Jalan-jalan masih banyak yang gelap dan sepi di malam hari. Tapi di balik kegelapan itu, ada cerita yang tak pernah ingin diceritakan oleh siapapun. Kisah kelam tentang keluarga, pengkhianatan, dan pembalasan yang lebih mengerikan dari kematian. Keluarga bahagia. Pak Herman dan istrinya, Bu Ratna, tinggal di rumah peninggalan orang tua di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Rumah tua bergaya kolonial itu besar dan nyaman. Mereka hidup bahagia dengan satu anak perempuan bernama Vinda yang berumur 10 tahun. Hidup mereka tampak sempurna. Sampai suatu hari, adik kandung Bu Ratna, namanya Rani, datang dari kampung dan minta tinggal sementara. Rani yang masih muda, cantik, dan lincah membuat suasana rumah lebih ramai. Pak Herman menyambut baik kehadiran Rani, bahkan mungkin terlalu baik. Beberapa minggu tinggal, Bu Ratna mulai merasa ada yang aneh. Suaminya sering pulang terlambat. Rani juga sering menghilang dari rumah tanpa pamit. Hingga suatu malam, Ratna mendengar bisik-bisik dari kamar belakang, suara laki-laki dan perempuan. Saat itu pula, darahnya serasa berhenti mengalir. Ia memergoki suaminya bersama adik kandungnya sendiri. Ratna tidak berkata apa-apa malam itu. Ia hanya masuk ke kamar, menatap kosong ke dinding. Dan sejak saat itu, senyum di wajahnya tak pernah muncul lagi. Beberapa hari kemudian, Rani menghilang. Pak Herman bertanya-tanya, tapi Ratna menjawab tenang, pulang ke kampung. Katanya mau cari kerja. Yang sebenarnya terjadi, malam itu, Ratna membius adiknya. Ia mengikat tubuh Rani di dapur. Lalu dengan parang besar yang biasa digunakan untuk motong daging kambing saat Idul Adha, Ratna mempagartil pagar pagar tubuh adiknya sendiri. Dagingnya ia potong kecil-kecil, lalu disimpan dalam kulkas dan freezer. Beberapa hari setelahnya, Ratna mulai masak dengan resep baru. Setiap malam, ia menyajikan sop daging, semur, dan rendang yang katanya dari pasar. Pak Herman makan dengan lahap, tanpa tahu bahwa yang ia kunyah adalah bagian dari teh pagar pagar Harani. Tapi kebahagiaan semu itu tak bertahan lama. Ratna mulai terganggu. Ia sering terdengar tertawa sendiri di dapur. Kadang menangis, kadang marah-marah ke arah kosong. Vinda, anak mereka, pernah menangis ketakutan. Ibu ngomong sama Tante Rani, tapi Tante Rani kan udah nggak ada. Pak Herman mulai curiga, terlebih saat menemukan potongan kuku manusia di dalam rendang yang ia makan. Ia muntah, lalu diam-diam menggeledah kulkas. Dan di sana, ia menemukan kantong plastik berisi potongan teh pagar pagar manusia. Terbongkarnya kengerian. Malam itu, Ratna tertangkap basah sedang menyuapi boneka dengan sop daging sambil menangis. Kakak minta maaf ya. Maafin kakak. Pak Herman melaporkan kejadian itu ke polisi. Ketika rumah diperiksa, mereka menemukan potongan tubuh di bawah lantai dapur. Sebagian tulang telah dikubur dalam pot-pot tanaman. Ratna ditangkap dalam kondisi tidak waras. Di kantor polisi, ia terus menggumam. Dia masih di sini. Dia belum mau pergi. Rani belum mau pergi. Bu Ratna akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia didiagnosa mengalami gangguan psikotik berat. Rumah itu kosong hingga kini. Banyak warga yang mengaku melihat sosok perempuan muda menangis di dapur pada malam hari. Dan sampai detik ini, aroma rendang aneh
kadang masih tercium dari dapur rumah tua itu.